8 kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak D besar Xi Jinping dan Pak D kecil Jokowi setelah Jokowi melawat ke China barusan akhir Juli yang lalu. Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, di antara 8 kesepakatan itu paling tidak ada 4 hal yang membuat saya langsung shock. Itu pertama, kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara. Dan kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina. Ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina perlu kita waspadai benar-benar. Jadi, andai kata nanti politik, ekonomi, bahkan hankam kita sudah dikuasai Cina, berkat politik Jokowi semuanya itu dimudahkan oleh Pak Jokowi, maka Cinaisasi atau Chinaization lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, bukan mengada-ada. Nah, bisa kita bayangkan ribuan orang Cina atau Tionghoa sudah berkeliaran bebas seperti warga negara kelas 1, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi lagaknya petentang-petenteng merasa dimuliakan oleh pemerintahan Jokowi, seolah-olah lagi-lagi warga negara nomor 1 akan berkeliaran dan berlagak seperti warga negara kelas 1 di negara yang kita cintai ini. Rocky Gerung, seorang intelektual terkemuka yang dimiliki Indonesia, beberapa hari lalu membuat heboh nasional. Dia mungkin sudah kehabisan kata-kata sehingga menjuluki Jokowi dengan 3 julukan BTP. Saya kira begitulah seharusnya sikap seorang intelektual sejati seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan memakai istilah pengecut. Nah, saya yakin suara Rocky Gerung mewakili suara rakyat. Maka TNI bersama rakyat pasti, insya Allah pasti akan melengsarkan pemerintahan atau rezim yang sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Istana dengan segala genderuwo di dalamnya, ya, kemudian juga DPR dengan segala genderuwo di dalamnya, maka begitu dinyatakan konstitusional harusnya diperbaiki, malah dibikin perpu. Jadi kita ini ngelawan istana dengan segala isinya para genderuwo itu dan juga di DPR. Dan di sini saya pastikan seluruh pimpinan
federasi dan konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh siap bertanggung jawab lahir dan batin apapun yang terjadi pada tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Kita datang ke Jakarta beramai-ramai minta cabut undang-undang Omnibus Law. Kalau Pak Jokowi tidak mencabut undang-undang Omnibus Law itu, maka kekuasaan Pak Jokowi kita cabut. Semuanya saya berharap kawan-kawan kaum buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, yang di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menonton tayangan ini, kita turun sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kita ke Jakarta, kita serbu istana, minta kepada Presiden Jokowi cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tanpa syarat. Hello buruh, hello buruh, hello buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Rezim hari ini adalah rezim yang luar biasa kejahatan kemanusiaannya. Rezim hari ini adalah rezim yang memang anti rakyat, rezim yang rakus, rezim yang memang tidak menghendaki rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini. Katakan Jokowi presiden banci, saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Ahok si darah pelacur itu tahu darah pelacur. Ahok itu darah pelacur. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya presiden. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan
menyebabkan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Saya termasuk yang sering mengingatkan pada publik bahwa China di bawah Xi Jinping, Indonesia termasuk negara yang sangat diincar Xi Jinping karena luas teritorinya dengan sumber daya alam yang paling kaya raya di kawasan Asia Tenggara. Saya termasuk yang sering mengingatkan pada publik bahwa China di bawah Xi Jinping berambisi mencaplok secara perlahan tapi pasti negara-negara yang lebih lemah dibanding RRC. Indonesia termasuk negara yang sangat diincar Xi Jinping karena luas teritorinya dengan sumber daya alam yang paling kaya raya di kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka ingin sekali mencaplok Indonesia. Nah, singkat cerita, Xi Jinping yang sekarang menjadi presiden China telah berhasil menjadikan China sebuah economic powerhouse. Dan ekonomi China menggeliat menjadi ekonomi yang mengagumkan dengan rate of economic growth seingat saya hampir tidak masuk akal. Namun yang saya ingin angkat dalam video singkat ini adalah 8 kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak D besar Xi Jinping dan Pak D kecil Jokowi setelah Jokowi melawat ke China barusan akhir Juli yang lalu. Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, di antara 8 kesepakatan itu paling tidak ada 4 hal yang membuat saya langsung shock. Yaitu pertama, kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara. Sudah ada kesepakatan dengan China yang akan ikut membantu penyelesaian IKN Nusantara. Saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita mau objektif mangkraknya pembangunan IKN Nusantara nanti, saya yakin sangat mengganggu stabilitas pemikiran Jokowi. Nah, bila akhirnya Cina lah yang menyelesaikan proyek super ambisius dan super irasional IKN Nusantara sehingga tidak jadi mangkrak, maka ketergantungan Indonesia ke Cina komunis menjadi sangat mutlak. Dan kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina. Ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina perlu kita waspadai benar-benar. Jadi, andai kata nanti politik, ekonomi, bahkan hankam kita sudah dikuasai Cina, berkat politik Jokowi semuanya itu dimudahkan oleh Pak Jokowi, maka Cinaisasi atau Chinization lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, bukan mengada-ada. Nah, karena universitas adalah lembaga terdepan dalam urusan litbang atau research and development, maka di masa depan kampus-kampus kita akan menjadi tuan rumah para peneliti Cina yang malang melintang di kehidupan kampus. Sehingga negeri atau negara Cina, negara komunis raksasa ini bisa membuat peta yang akurat tentang kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia pada era Jokowi mendudukkan diri sebagai klien RRC. RRC adalah big boss bagi Jokowi yang aba-abanya ditafsirkan sebagai instruksi atau perintah yang tidak akan ditolak.
dalam kerjasama di bidang kesehatan ada rencana berbahaya, yaitu akan dilakukan pembangunan 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar Indonesia. Saudara-saudara, tentu rumah sakit yang akan dibangun mirip kebanyakan rumah sakit di RRC, itu rumah sakit raksasa yang masing-masing dapat dibangun sempurna hanya dalam waktu 2 atau 3 minggu. Memang luar biasa ya kemampuan teknologi Cina dibandingkan negara-negara manapun. Nah, bisa kita bayangkan bila di pusat-pusat pertambangan ribuan orang Cina atau Tionghoa sudah berkeliaran bebas seperti warga negara kelas 1, nanti di kota-kota besar kita juga akan lihat pemandangan yang sama. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi lagaknya petentang-petenteng merasa dimuliakan oleh pemerintahan Jokowi, seolah-olah lagi-lagi warga negara nomor 1. Juga ribuan tenaga kesehatan Cina nanti akan berkeliaran dan berlagak seperti warga negara kelas 1 di negara yang kita cintai ini. Seluruh sisa waktu Jokowi sebagai presiden pasti akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menggenjot proses Chinization Indonesia, jadi Cinaisasi negara kita. Nah, masalahnya siapa yang harus kita minta pertanggunggan jawab atas kolonisasi legal dari Cina atas Indonesia, negara kita? Tentu oknum penguasa puncak yang sangat patuh, sangat taat, sungkem, delosor di hadapan Xi Jinping, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Masalahnya, akankah kita tetap bungkam dan terus diam? Akankah TNI kita, andalan satu-satunya yang paling depan dalam melindungi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, juga akan diam? Tapi saya yakin tidak, insya Allah. Dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan tidak ada satu bukti pun di mana TNI tidak bersama rakyat. Maka TNI bersama rakyat pasti, insya Allah pasti akan melengsarkan pemerintahan atau rezim yang sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rocky Gerung, seorang intelektual terkemuka yang dimiliki Indonesia, beberapa hari lalu membuat heboh nasional. Dia mungkin sudah kehabisan kata-kata sehingga menjuluki Jokowi dengan 3 julukan BTP atau Bato atau Bato Peng atau Peng, ya, Bato Peng. Saya kira begitulah seharusnya sikap seorang intelektual sejati seperti Rocky Gerung. Ada yang menarik. Rocky Gerung mengatakan mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai keledai. Rocky Gerung mengatakan memakai istilah pengecut. Nah, saya yakin suara Rocky Gerung mewakili suara rakyat. Rakyat yang mana? Pasti begitu. Rakyat yang kritis dan prihatin dengan nasib bangsa Indonesia ke depan. Nah, saudara-saudaraku, kembali ke topik video ini. Kita berlomba dengan waktu sebelum Cina mencaplok Indonesia. Maka TNI bersama rakyat pasti, insya Allah pasti akan melengsarkan pemerintahan atau rezim yang sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berdemonstrasi berkali-kali, tapi tetap nggak berhasil. Itu ucapan yang bagus, tapi punya nuansa pesimisme. Saya ingin jelaskan kepada saudara-saudara, ini para pimpinan buruh yang ada di pabrik. Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional. Itu karena kita bergerak di mana-mana. Tapi dasar istana dengan segala genderuwo di dalamnya, ya, kemudian juga DPR dengan segala genderuwo di dalamnya, maka begitu dinyatakan inkonstitusional harusnya diperbaiki, malah dibikin perpu. Jadi kita ini ngelawan istana dengan segala isinya para genderuwo itu, dan juga di DPR.
Tapi kalau peraturan menteri cukup 5.000, 10.000 orang. Tapi kalau melawan istana dan DPR bersamaan dengan beserta jin dan genderuwo di dalamnya, maka tidak cukup 10.000, tidak cukup sekali. Dan saya katakan saudara-saudara, belum pernah aksi sampai dengan 1 juta orang bersama-sama di Jakarta, belum pernah. Kalau itu terjadi, maka saya bisa pastikan kalau itu saya sebagai presidennya, pasti saya cabut. Ya, tapi itu kalau kita waras. Tapi kalau nggak waras, itu ya bisa nggak dicabut juga. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Hanya ada satu, kekuatan massa aksi yang terorganisirlah yang mampu merobohkan sendi-sendi daripada negara korporatokrasi. Gerakan rakyat yang akan mampu merobohkan itu semua, menindas rakyat itu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi saudara-saudara adalah intinya dari gerakan serikat buruh. Gerakan serikat buruh adalah intinya daripada gerakan buruh. Gerakan buruh adalah intinya daripada gerakan massa yang akan merubah peraturan yang menindas sehingga memerdekakan. Sehingga saudara-saudara adalah inti untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Intinya daripada gerakan buruh ya adalah apa? Serikat-serikat buruh. Jadi gerakan buruh intinya gerakan rakyat, gerakan serikat buruh intinya daripada gerakan buruh. Dan serikat buruh tidak mungkin bisa begitu saja bergerak tanpa ada pimpinan-pimpinan serikat buruh, di mana saudara-saudara sekarang hadir di tempat ini adalah para pimpinan serikat buruh di berbagai jenjang. Gerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan tuntutan utama adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, cabut Undang-Undang PS2K, wujudkan jaminan sosial kesehatan sepanjang masa, sepanjang hayat. Itu yang menjadi isu kita. Ada 4 yang halal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah rezim Joko Widodo. Tidak usah takut, tidak usah ragu, karena kegiatan tanggal 10 Agustus itu sudah resmi. Sudah kita lakukan pemberitahuan ke Mabes Polri, termasuk Polda Banten, Polda Metro dan Polda Jabar, kita sudah beritahukan. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan PHK, SP3, mutasi, apapun itu yang mengikuti aksi tanggal 10, maka perusahaan itu harus siap-siap kita geruduk sama-sama pabriknya. Jangan biarkan. Dan di sini saya pastikan seluruh pimpinan federasi dan konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh siap bertanggung jawab lahir dan batin apapun yang terjadi pada tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Kita datang ke Jakarta beramai-ramai minta cabut Undang-Undang Omnibus Law. Kalau Pak Jokowi tidak mencabut Undang-Undang Omnibus Law itu, maka kekuasaan Pak Jokowi kita cabut. Jadi yang menentang aksi ASB ini adalah orang-orang yang anti Pancasila. Nggak usah ngomong slogan hidup Pancasila, Pancasila harga mati. Tahu-tahu kelakuannya lebih biadab daripada kapitalis. Brengsek itu. Jadi massa yang turun nanti ke Jakarta adalah massa yang sadar akan pentingnya Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut tanpa syarat oleh pemerintah Jokowi. Semuanya saya berharap kawan-kawan kaum buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, yang di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menonton tayangan ini, kita turun sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kita ke Jakarta, kita serbu istana, minta kepada Presiden Jokowi cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tanpa syarat. Hello buruh, hello buruh, hello buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezim hari ini adalah rezim yang luar biasa kejahatan kemanusiaannya. Kebijakan-kebijakan yang minimalis, regulasi yang minimalis hari ini semakin dibantai habis. Makanya kita bilang rezim hari ini adalah rezim yang memang anti rakyat, rezim yang rakus, rezim yang memang
tidak menghendaki rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini. Maka ini adalah menjadi tugas kita bersama, bagaimana menjaga semangat api perlawanan tidak boleh padam, dan itu harus terus dilakukan oleh gerakan buruh terhadap kekuasaan siapapun yang memimpin di negeri ini, semakin tidak berpihak kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang dalam tahap kehancuran bukan terhadap rakyatnya saja, tapi bangsa kita yang seharusnya merdeka berdaulat hari ini semakin sudah di ujung tanduk. Kekuatan kita semakin besar, maka butuh keseriusan dan keberanian kita untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang memang anti terhadap rakyat. Aliansi Sejuta Buruh, gerakan buruh bersama rakyat yang hari ini masih terus konsisten, akan mampu untuk berhadapan dengan orang-orang yang hari ini ingin menghancurkan bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup rakyat! Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2019, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi
agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.